Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Minta tolong Adri buat berdoa di depan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam perjalanan kami sampai ke gereja. Sebentar lagi kami akan ibadah ya Tuhan, memberkati kami supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama berdoa. Amin. Mari kita pujikan sukacita berdoa. Ujian selanjutnya bergandengan tangan. Jadi cari pasangan dua-dua orang ya.
marilah kita arahkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur-Mu buat hari yang Kau beri, dan habis kasih
Bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Bapa. May Tuhan buka setiap hati kami, buka pikiran kami, hati kami Tuhan. Untuk kami boleh merespon setiap firman Tuhan, dan kami boleh mengerjakan, melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman tim worship yang sudah main dan juga musik. Baik, yang pertama, Shalom. Masih semangat gak ya? Masih, puji Tuhan, masih ada semangat gitu ya. Nah, teman-teman The Circle gitu ya, rasanya masih hangat-hangat gitu ya. Kemarin yang bisa ikutan SAL gitu ya, diberkati nggak kegiatan SAL kemarin? Oh, nggak ada yang diberkati kan? Siapa yang merasa diberkati dengan kegiatan SAL kemarin? Lu nggak ada yang angkat tangan, waduh. Lagi, siapa yang diberkati dengan kegiatan SAL kemarin? Loh, Pak Limo. Yang belum sempat ikut karena kegiatan yang lain, nggak apa-apa ya, tahun depan ikutan gitu ya. Jadi, pagi ini tuh Kak Ina pengen sharing sama teman-teman gitu ya. 3 hari, mulai hari Kamis sampai Sabtu, semua sudah dipelengkapi dengan banyak hal gitu ya. Dari mulai sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai kegiatan yang super duper seru gitu ya. Ada kegiatan kostum-kostum itu ya. Itu semua dirancang oleh panitia, bukan nggak ada tujuannya gitu ya. Jadi berharap bahwa kegiatan itu sungguh boleh menolong teman-teman di Circle untuk menjadi anak-anak remaja yang lebih hebat lagi. Artinya bagaimana caranya untuk lebih mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita yang masih usia remaja gitu ya. Jadi tema yang Aina mau sharing pagi ini adalah tentang respons ya. 3 hari kalian sudah dipelengkapi dengan luar biasa. Jadi mari pagi ini Aina mau mengingatkan untuk bagaimana sih responnya gitu ya. Jangan sampai gitu ya, respon itu ada 2, ada respon negatif dan positif gitu ya. Jadi mumpung masih hangat-hangat, masih barusan kemarin selesai, kalian mau ingatkan kita semua untuk bagaimana kita harus merespon apa yang sudah kita kerjakan selama 3 hari gitu ya. Baik, menurut teman-teman apa sih
artinya respons itu? Ada yang tahu? Respon itu apa sih? Respon. Kayak WA masuk kunting gitu, langsung buka gitu ya. Nah itu respon, fast respon gitu ya. Cepat kalau meresponi. Nah, kita mau belajar. Jadi respon itu kata lainnya adalah tindakan. Ketika kita mendapatkan instruksi misalkan di sekolah, ayo kerjakan soal halaman 1 sampai 5 kan gitu. Kita responnya dengan mengerjakan. Nah, bukan tinggal tidur gitu ya. Atau kata respon itu bisa perbuatan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, kita akan melakukannya. Kita ada aksi, ada tindakan yang kita kerjakan untuk wujud sebagai respon dari apa yang sudah kita terima, gitu ya. Kemudian ada usaha. Nah, gitu. Jadi respon itu adalah sesuatu yang kita kerjakan setelah kita menerima sesuatu. Misalkan ada yang kasih uang 50.000, gimana responnya? Loh, senang kasih uang 50.000? Nah, senang pasti responnya gimana tuh? Yang pertama apa? Pasti terima kasih ya, gitu. Aku pas gak punya uang senang sekali gitu dikasih uang 50.000. Itu adalah bentuk respon. Kemudian misalkan pas ulang tahun gitu ya, orang tua kasih hadiah, responnya gimana? Wah, mungkin dipeluk, cium gitu ya, dan sebagainya. Jadi respon dari sesuatu tanggapan kita yang kita kerjakan setelah kita menerima sesuatu. Kak Tina rindu untuk bisa pagi ini kita boleh bersama-sama renungkan dulu. Kalau masih ingat renungan pagi kita, mari kita buka dulu di Matius 5 ayat 16. Boleh buka HP-nya masing-masing supaya ingat gitu ya. Matius 5 ayat 16. Udah? Buka HP-nya untuk buka Alkitab ya, bukan untuk main game ya. Sudah semua dapat? Kalau sudah, kita mau baca sama-sama supaya semua baca dan dengar dan mengerti gitu ya. Matius pasal 5 16. Sudah dapat semua? Matius pasal 5 16. Sudah ya? Kita baca sama-sama. 1 2 3. Iya, sekali lagi kita baca ya. Matius 5 16. Demikianlah hendaknya, harusnya, sebaiknya gitu ya, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang tidak baik. Perbuatannya apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, selama kegiatan kemarin kita belajar tentang bagaimana supaya terang kita itu bercahaya. Kalau ingat renungan yang pagi itu judulnya Nur. Nur itu apa ya? Nama teman ya, betul. Oh iya, cahaya, betul. Atau sinar. Jadi kita bisa bayangkan bahwa setiap kita yang tempat ini itu adalah, boleh dikatakan adalah cahaya atau nur atau sinar. Nah, tema kemarin kan tentang ambassador of Christ. Ambassador itu apa? Duta ya. Kalau kita lihat mungkin duta negara, duta Indonesia untuk negara Malaysia kan, atau negara mana gitu ya. Nah, sementara kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita juga adalah duta atau ambassador tentang kasih Tuhan bagi setiap orang. Gitu ya. Mungkin kalau kemarin yang mengikuti pasti sudah sangat dijelaskan dengan sangat jelas begitu ya. Ini hanya mau membawa kita semua untuk kita bagaimana kita meresponi kegiatan kita kemarin, atau yang tidak ikut bisa meresponi setiap kasih Tuhan yang sudah dialami dalam setiap kehidupan baik pribadi maupun di dalam keluarga ya. Teman-teman pernah dengar istilah brand ambassador? Pernah ya? Itu apa ya brand ambassador itu? Brand ambassador kayaknya keren banget ya. Ya? Nyawa orang untuk promosi ya. Atau mungkin di sekolah ada yang jadi duta bahasa, tidak pernah dengar ya. Itu adalah orang yang dipilih untuk mewakili supaya dia bisa bagaimana sebagai duta bahasa dia bisa menyampaikan kepada banyak orang
tentang bagaimana bahasa yang baik untuk disampaikan gitu ya. Mungkin ada lagi duta wisata. Nah, gitu ya. Jadi orang ini harus bertugas menyampaikan wisata-wisata apa aja yang ada di sekitar mereka gitu. Kemudian duta apa lagi, banyak banget gitu ya. Nah, kalau kita dengan brand ambassador, orang itu harus mempromosikan, mempresentasikan atau menyampaikan, menunjukkan bahwa dia itu adalah wakil yang menyampaikan atau menunjukkan pesan kepada orang supaya dia mengerti gitu. Kan Karina bilang duta wisata, jadi dia harus bisa mempresentasikan dengan baik wisata apa saja yang ada di lingkungan itu dan menjelaskan dengan baik apa saja fasilitasnya, bagaimana keadaannya dan sebagainya. Itu untuk brand ambassador gitu ya, atau katakan dengan BA gitu ya. Itu punya tugas yang itu harus dia patuhi, yang harus dia kerjakan. Nah, sementara kita ini adalah dutanya Kristus. Wow, itu lebih dari sekedar brand ambassador gitu ya. Jadi lebih lagi gitu ya, tingkatnya tidak hanya sekedar mempromosikan suatu barang, event atau kegiatan, tetapi kita ini adalah dutanya Tuhan untuk mempromosikan kasihnya Tuhan. Gitu. Mari setiap kita yang sudah diberkati dengan kegiatan soal kemarin gitu ya, mari kita mau bersama-sama gimana sih respon kita terhadap kegiatan kemarin. Apakah yang sudah kita terima kita sudah dengan setia, dengan sukacita, dengan semangat mengikuti setiap sesi-sesi, bahkan kegiatan semuanya diikuti dengan baik, bahkan sampai capek-capek gitu ya. Tapi semua itu harus ada tujuannya gitu ya. Harus ada sesuatu yang kita mau capek ke depan. Tidak hanya cuma ikut, bayar, ikut, pulang, selesai gitu. Enggak. Gitu ya. Panitia sudah memikirkan segala sesuatu supaya itu boleh menolong teman-teman semua bagaimana kita sebagai anak-anak remaja ini masih muda, tapi kita bisa mengambil bagian sebagai duta-dutanya Tuhan, sebagai duta Kristus. Itu sangat luar biasa, label yang sangat baik gitu ya, yang itu akan menolong kita semua gitu ya, karena kita ada di tengah lingkungan yang tidak semuanya orang Kristen gitu ya. Kita ada di lingkungan rumah yang tengah kanan kiri kita bukan semuanya orang Kristen, atau kita di sekolah yang sekolahnya bukan semua orang Kristen, atau kita ada di lingkungan mungkin komunitas sepak bola atau apapun yang kalian ikuti itu yang tidak semuanya orang Kristen yang paham tentang kasih Tuhan. Maka kita adalah duta-duta Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Gimana caranya gitu ya? Bagaimana kita bisa memberikan respon dari kegiatan kemarin gitu ya? Karena apa yang sudah kita lakukan itu akan memberi dampak yang baik ketika kita memang meresponinya dengan baik. Kita meresponinya dengan penuh gitu ya, nggak setengah-setengah, nggak asal-asalan aja ikutin terus, aku tak ikut aja karena mama sudah bayar, emang gitu ya. Enggak. Tapi memang itu ada dalam hati kita masing-masing. Aku sekarang tuh duta Kristus loh. Apa yang aku harus kerjakan sebagai seorang duta Kristus? Jadi kita mesti sadar betul, walaupun kita masih usia remaja, kita itu punya peran, kita itu punya tugas, kita itu punya kewajiban untuk kita bisa menjangkau keluarga kita. Kita jadi duta Kristus di dalam keluarga. Gimana caranya, Kak? Banyak banget caranya, ya. Banyak banget di rumah. Kita bisa tunjukkan kita sebagai duta Kristus, sebagai saksinya Tuhan di keluarga. Ya sudah, kita berlaku sebagai anak, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua, taat dengan apa yang dinasihatkan, atau kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita di rumah gitu ya, dengan baik, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan seenaknya saja gitu ya. Tapi kita mau jadi duta Kristus di rumah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena kita ingat bahwa kita ini mau menyampaikan pesan kasih Tuhan itu kepada keluarga kita gitu ya. Mungkin ada sepupu kita yang belum kenal Tuhan, atau mungkin ada kita yang belum kenal Tuhan, atau ada siapa saja di tengah keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Kita mau jadi duta Kristus. Artinya bahwa biarlah melalui kehidupan kita yang masih remaja ini, itu kita gunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing ya. Kemudian apa saja
apalagi yang kita bisa jangkau, yaitu teman-teman kita atau circle kita di mana kita beraktivitas gitu ya, di sekolah, kemudian di komunitas yang kalian ikuti, mungkin di ekskul basket atau apapun yang kalian suka. Itu pun kita juga itu melekat di dalam hidup kita bahwa kita ini adalah dutanya Kristus gitu ya. Gimana kita bersikap sebagai anak-anak remaja yang punya label sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa bersikap dengan baik. Bagaimana kita berkomunikasi melalui perkataan verbal kita dengan baik gitu ya. Nggak suka mungkin nyentak-nyentak mungkin gitu ya, atau kita suka seenaknya saja memperlakukan teman gitu ya. Kemudian yang terlebih lagi, kalau kemarin ada bendera bangsa-bangsa gitu, akhirnya bahwa kita itu juga mau menjangkau banyak orang yang mungkin tidak selalu ada bersama dengan kita setiap hari. Mungkin kita ketemu orang yang baru ketika kita ada perjalanan apa gitu ya, orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi ketika melihat kita ataupun ketika bertemu dengan kita atau ketika berbicara dengan kita, ada Kristen ini adbake wapi yo, ada sabar-sabar gitu ya. Kalau diajak omong itu memperhatikan gitu ya. Jadi itu adalah apa yang kita presentasikan tentang kasih Tuhan, apa yang kita bisa tunjukkan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, gimana caranya atau feedback kita untuk meresponi kegiatan kita kemarin itu adalah kalau kita mau jadi yang disebut anak Kristen itu ternyata ini itu yang baik-baik semua yang disebutkan gitu ya. Caranya gimana gitu ya? Tentu ada hal-hal yang tentu kita tetap konsisten mengerjakan gitu ya, tetap disiplin mengerjakannya, itu baca Alkitab setiap hari, berdoa, kemudian beribadah dalam mungkin di sekolah ada ibadah remaja dan sebagainya, atau apapun yang kita ikuti itu menjadi cara kita untuk kita bisa tetap ada konsisten gitu ya. Anak Kristen yang rajin berdoa, anak Kristen yang rajin baca Alkitab, anak Kristen yang rajin beribadah gitu. Karena itu akan menolong kita semua untuk ingat, oh yo, aku nggak boleh marah-marah, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu ada rambu-rambu yang senantiasa menolong kita, karena kita setiap hari baca Alkitab yang menolong kita untuk bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Kemudian yang harus kita kerjakan, pertama adalah tentu dari apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan yang kita sudah belajar setiap hari, tentu adalah kita harus menjadi teladan gitu ya. Teladannya itu tadi dalam kita bersikap, berbicara, perbuatan kita, sikap kita kepada keluarga, teman dan sebagainya, itu harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jangan sampai setelah kita berlelah-lelah dengan sukacita ikut salat 3 hari, pulang, loh lah kok pancet, pulang baru masuk rumah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan kita, melalui doa-doa kita, melalui peribadatan kita, itu semua menolong kita semua. Jadi kita tidak bisa lepas dari komunikasi kita dengan Tuhan. Juga dari itu maka kita akan untuk baik. Jadi, sekali lagi kita mau bersama-sama memberikan respon, gitu ya. Respon yang baik, respon yang itu boleh membawa pertumbuhan yang baik secara rohani dalam kehidupan kita. Kalau sebelumnya kita itu ogah-ogahan, gitu, kok misalkan belajar, setelah ikut kegiatan ini, oh iya, aku harus jadi duta Kristus, maka aku harus lebih rajin lagi belajar. Kemudian kalau misalkan kita biasa membuli teman, kita ingat, oh iya, aku ini dutanya Kristus, aku bukan orang yang sembarangan gitu ya. Jadi kita mesti bisa menjaga sikap kita gitu ya, baik di mana saja Tuhan tempatkan kita. Kita harus punya cara untuk kita bisa menunjukkan kasih Tuhan buat banyak orang. Mungkin sederhana saja, tidak perlu yang kita tidak bisa lakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan buat teman-teman kita gitu ya. Mungkin kita bisa dengan memberi apa yang kita punya. Mungkin kita pandai dalam hal matematika, kita bisa bantu teman kita yang mungkin kekurangan di dalam pelajaran tersebut. Atau kita pandai di dalam hal bahasa Inggris atau apapun itu. Maka itu tidak membuat kita menjadi sombong, tapi kita mau menolong teman kita mungkin yang mengalami kelemahan di bidang studi itu gitu ya. Jadi kita bisa menolong dengan mungkin menerangkan atau memberitahu caranya gimana, langkah-langkahnya seperti itu. Atau ketika di rumah adik kita mengalami kesulitan, kita mau bantu dia.
atau ketika mama sibuk, di mana kita bisa menolong pekerjaan apa yang kita bisa kerjakan di rumah, atau apa saja. Ketika kita berkumpul bersama circle kita, mari kita juga boleh menunjukkan bahwa kita ini adalah dutanya Yesus, bukan anak-anak yang biasa-biasa saja. Jadi mari sekali lagi pagi ini Kak Rina rindu bahwa setiap kita boleh memberikan feedback atau respon yang baik. Jadi jangan sampai kita udah ikut kegiatan itu tapi kita tidak membawakan hasil apa-apa, gitu ya. Supaya itu boleh menolong kita semua untuk kita boleh semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi mari anak-anak Yesus kita mau menjadi teladan, menjadi contoh di mana saja kita boleh ada. Saya percaya bahwa anak-anak atau teman-teman Yesus ini waktu ikut sal atau itu ada sesuatu yang di dalam hatinya pengen, oh ya aku mau jadi lebih baik lagi, aku mau jadi anak yang taat, aku mau jadi remaja yang bisa menjadi teman yang baik, aku mau jadi anak remaja yang bisa menolong orang lain yang belum aku kenal, gitu ya. Jadi mari biarlah respon yang kita berikan adalah respon yang terbaik yang tentu saja mempermuliakan nama Tuhan, gitu ya. Mungkin itu renungan yang bisa kalian sampaikan. Mari minta tolong untuk pengurus bisa maju ke depan. Kita mau respon firman Tuhan dengan satu pujian, jadikan aku terangmu Tuhan. Mari teman-teman kita memujikan pujian ini. Kita mau merenungkan pujian ini supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak gereja yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga kita, yang mengasihi teman-teman, yang mengasihi siapa saja yang berjumpa dengan kita. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sama-sama pujikan, jadikan aku. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Mari teman-teman kita mau ambil waktu sejenak untuk kita boleh meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Bila setiap kita boleh menjadi terang di mana Tuhan tempatkan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di sekolah kita, atau di circle kita masing-masing, bahkan ketika kita ada di luar berjumpa dengan orang yang belum kenal dengan kita. Mari kita mau memberikan respon yang baik. Mari apa yang sudah kita terima di sepanjang saat itu boleh membawa perubahan hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita bukan anak remaja yang sama seperti sebelum kita berangkat saat kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin selama ini kita tidak taat dengan orang tua. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah duta kasih Kristus, untuk kita boleh taat dengan orang tua kita. Mungkin selama ini kita suka membuli teman kita atau menyakiti hati teman-teman kita. Mari kita mau bersama-sama komitmen Tuhan,
Jadikan kami anak remaja-Mu yang mengasihi Tuhan. Mungkin apa yang kelemahan-kelemahan kita selama ini, mari kita mau pagi ini kita mau memberikan respon yang baik. Aku mau menjadi lebih baik lagi. Aku mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau menjadikan masa remajaku masa yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi setiap kami di dalam hidup kami untuk kami menjadi duta Kristus. Tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami dan memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami tidak mau menjadi anak remaja yang biasa-biasa saja. Sekali kita pujikan pujian ini, setelah itu Kak Indri boleh tolong berdoa untuk firman Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Bapa di surga, terima kasih karena anugerah-Mu Engkau berkenan memakai kami yang masih muda ini. Kami tahu Tuhan, bukan karena kami pandai, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan mempercayai kami untuk menjadi alat-Mu. Kami mau terus menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Teman-teman kami di sekolah, di daerah rumah kami juga ingin menjadi terang buat lingkungan keluarga kami, untuk mama papa kami, untuk saudara-saudara kami. Tolong kami untuk memiliki sikap yang manis ketika kami berbicara dengan siapapun. Tolong kami memiliki sikap yang manis ketika kami menemui siapapun Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat bahwa ada Yesus di dalam hati kami. Orang lain boleh melihat bahwa Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan perbuatan kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kami siap Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu. Kapanpun Tuhan mau, kami siap menjadi alat kemuliaan. Terima kasih buat Tante Rina yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk acara SAL yang boleh kami ikuti bersama. Teruslah kerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, karena hanya dengan firman-Mu kami boleh diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa sama firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Tante Rina. Amin. Jadi kita mau persembahan sambil dengerin sedikit pengumuman. Karena minggu depan itu sudah mau bulan yang baru, bulan Juli. Jadi minggu depan yang tugas itu tugas remaja 1. Nanti tugas remaja 1 bisa dipersiapkan ke WL dan singernya. Dan juga minggu depan, karena minggu pertama jadi kita akan ada minat bakat. Oke? Terima kasih dan Tuhan memberkati.